Halo semuanya, kembali lagi di channel Kita Polos Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan kali ini, saya akan melanjutkan video dari sebelumnya yang berjudul Kajian Centini, Negara Kedua di Jawa, Pupuh 257, bait ke-7 sampai bait ke-9, Pocung, petikan Serat Centini tentang Jangka Jayabaya. Yang kedua, namanya zaman diceritakan pada masa Sri Kalaraja atau Patih Dewa Raja. Itulah masih ada di zaman Kalawisesa. Kerajaan tahapan kedua adalah di masa yang memerintah Sri Kalaraja atau Patih Dewa Raja. Pengertian kata Dewa Raja sendiri adalah raja yang seperti dewata. Di manakah negara kedua yang dimaksud dalam bait ini? Karena ada Yudanagara berjalan, orang kecil tumbalnya berupa perak putih. Lamanya hanya di dalam masa 100 tahun. Pada masa ini, Yudanagara atau aturan-aturan moral kenegaraan sudah berlaku di antara para pejabat negara. Negara sudah mengenal hukum, meski belum berbentuk undang-undang layaknya negara modern. Orang kecil, tumbalnya atau yang diberikan kepada negara berupa perak putih. Jadi, tatanan negara sudah lebih makmur daripada negara yang pertama tadi. Lama pemerintahan selama 100 tahun. Kerajaan ini mengakhiri agama Buddha itukah? Musnahnya agama karena dari sebab berlawanan dengan putranya sendiri. Pemerintahan kerajaan ini merupakan dominasi terakhir agama Buddha. Adapun runtuhnya kerajaan yang menganut agama Buddha ini disebabkan karena berlawanan dengan putranya sendiri. Jika dilihat dari pemaparan tadi, tidak sulit untuk menebak kerajaan yang dimaksud adalah Majapahit. Ada 4 alasan yang kuat untuk menduga bahwa kerajaan dimaksud adalah Majapahit. Pertama, Majapahit merupakan imperium yang terakhir berlandaskan agama Buddha dan Hindu. Setelah Majapahit, tanah Jawa dikuasai berturut-turut Demak, Pajang dan Mataram. Ketiganya adalah kerajaan yang berlandaskan agama Islam. Kedua, sebab keruntuhan negara karena adanya perlawanan kepada raja oleh sang putra. Sudah kita ketahui dari dokumen sejarah yang masyhur bahwa raja terakhir dari Majapahit, yakni Brawijaya kelima, berseteru dengan sang putra yang telah masuk Islam, yakni Raden Patah. Ketiga, lama pemerintahan hanya 100 tahun. Hal ini cocok dengan kondisi Imperium Majapahit. Meski negara besar dan melegenda, kewibawaan Majapahit sebagai negara besar hanya berlangsung singkat, yakni sampai dengan kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Setelah itu, Majapahit meredup dan lebih sering terlibat dalam perang saudara. Perang Padagereg benar-benar menghancurkan Majapahit dan menjadikannya negara lemah. Keempat, rentang waktu yang disebut berada di zaman Kalawisesa, yakni masih sejaman atau mengalami overlap dengan Pajajaran yang telah disebut di atas. Tidak ada negara besar lain yang sepadan kekuasaannya dengan Pajajaran kecuali Majapahit. Jadi, jelas bahwa kerajaan kedua yang dimaksud adalah Majapahit. Kajian Centini, Negara Ketiga di Jawa, Pupuh 257, bait ke-10 sampai bait ke-12, Pocung, petikan Serat Centini tentang Jangka Jayabaya. Kajian berkata, yang ketiga, ada di dalam zaman Kalawisaya, dinamakan zaman Adiyati, karena ada hukum adil Yudanagara. Kerajaan ketiga di Jawa terjadi di zaman Kalawisaya atau zaman setelah zaman Kalawisesa. Di dalam negara itu, sudah ada hukum dan keadilan. Sudah pula diterapkan Yudanagara atau aturan moral bernegara yang dipatuhi para pejabatnya. Zaman kerajaan ketiga ini juga disebut zaman Adiyati, artinya zaman menata. Yang dimaksud menata adalah menata agama atau panatagama. Menyebarnya agama Islam yang luhur dan negara penuh tatanan. Adapun tumbal bagi orang kecil hanya bahu dan kakinya. Pada zaman kerajaan atau negara yang ketiga ini, agama Islam menyebar merata ke seluruh negara.
dan menjadi agama yang dimuliakan oleh negara. Negara ini adalah negara yang penuh dengan tatanan, aturan, dan hukum yang berlaku. Sudah ada ketertiban di dalam penyelenggaraan negeri. Adapun pengorbanan dari rakyat kecil untuk kelangsungan negara hanyalah sumbangan tenaga saja. Negara mulai mengandalkan hasil pertanian dengan penggarapannya oleh rakyat sendiri. Dengan demikian, sumbangsi rakyat untuk kelangsungan negara hanyalah berupa bahu dan suku atau tenaga. Musnahnya keraton karena berlawanan dengan kepercayaan sang raja yang dipercaya memegang pengadilan. Musnahnya kerajaan ini karena adanya pertentangan antara raja dan orang kepercayaannya yang memegang pengadilan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kerajaan yang dimaksud adalah Demak berdasar dari beberapa alasan. Pertama, pada masanya agama Islam menyebar dan dimuliakan menjadi agama negara. Bahkan para pendirinya adalah ulama-ulama yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Kedua, negara sudah mempunyai pengadilan dan menerapkan hukum dengan tertib. Ada Dewan Wali sebagai pengarah kebijakan raja yang akan terus memonitor segala keputusan raja. Ketiga, musnahnya negara karena perselisihan pemegang jabatan raja dengan orang kepercayaan raja yang memegang pengadilan. Kalau dilihat pada zaman akhir kekuasaan Demak, banyak terjadi perselisihan antara pewaris tahta dan para kerabat raja terdahulu. Bahkan, antara mereka terjadi saling bunuh dan fitnah. Pewaris tahta Sunan Parawata juga dibunuh oleh salah seorang keturunan kerabat raja. Para adipati kemudian tampil lebih dominan dan berusaha melepaskan diri dari kerajaan Demak, seperti Adipati Jipang dan Adipati Pajang. Kedua adipati besar itu kemudian saling bertikai memperebutkan tahta. Kajian Centini, negara keempat di Jawa, Pupuh 257, bait ke-13 sampai bait ke-14, Pocung, petikan Serat Centini tentang Janggat Jayabaya. Kajian Perkata. Yang keempat, ada di dalam zaman Kalajengga. Itu roda pemerintahan berjalan karena ada perdamaian antara yang berperkara. Kerajaan keempat adalah ada di dalam zaman Kalajengga atau zaman setelah zaman Kalawisaya. Roda pemerintahan bisa berjalan dan negara baru bisa berdiri karena adanya perdamaian antara mereka yang berperkara. Dari uraian tersebut, jelas bahwa negara yang dimaksud adalah Pajang. Negeri ini berdiri setelah Adipati Pajang Hadiwijaya dapat mengalahkan seteru besarnya Adipati Jipang Arya Penangsang. Hadiwijaya telah mendapat restu dari para orang-orang yang menjadi musuh Arya Penangsang, seperti Ratu Kalinyamat yang merupakan istri dari Adipati Jepara Pangeran Hadiri. Pangeran Hadiri juga tewas dibunuh pesuruh Adipati Jipang. Setelah Adipati Jipang berhasil dibunuh oleh punggawa Pajang, Ki Pemanahan bersaudara, praktis kekuasaan jatuh ke tangan Adipati Pajang. Hadiwijaya kemudian memindahkan kerajaan ke Pajang. Dengan demikian, kekuasaan Demak berakhir dan negara pindah ke Pajang. Tumbal dari orang kecil berupa sebangsa penghasilan dari desa. Musnahnya negara karena berlawanan dengan putra angkat. Pengorbanan rakyat untuk negara berupa pemberian penghasilan desa untuk raja. Tentu yang dimaksud adalah hasil pertanian. Letaknya yang berada di tengah pulau Jawa membuat ekonomi negara bertumpu pada sektor pertanian. Pendapatan negara sebagian besar berasal dari bulu bekti atau bagi hasil pertanian untuk raja. Musnahnya negara karena raja berseteru dengan sang putra angkat sendiri, yakni Danang Sutawijaya, penguasa Mataram. Sutawijaya adalah anak salah satu punggawa Pajang, Ki Gede Pemanahan. Semula, Sutawijaya diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Pajang. Ketika Pemanahan dan Sutawijaya berhasil membantu mengalahkan Adipati Jipang, maka diberi hadiah tanah Mataram. Tanah Mataram lalu menjadi wilayah bawahan Pajang. Lambat laun, Mataram mulai ramai dan enggan untuk tunduk kepada Pajang. Sultan Pajang Hadiwijaya murka dan bermaksud menyerang ke Mataram. Penyerangan itu gagal karena letusan Gunung Merapi.
Sultan Hadibijaya mangkat dan kekuasaan jatuh ke Mataram. Kajian Centini, negara kelima di Jawa. Buku 257, bait ke-15 sampai bait ke-18, Pocung. Petikan Serat Centini tentang Jangka Jayabaya. Kajian Perkata. Yang kelima ada di dalam zaman kala sakti. Karena menata agama dan karena tatanan keperwiraan dalam kenegaraan. Negara yang kelima ini terjadi di zaman kala sakti, satu periode zaman setelah zaman kala jangga. Raja merupakan penata agama atau panatagama. Raja juga merupakan pemimpin pemerintahan. Jadi, ada dua fungsi raja di sini, yakni sebagai raja dan sebagai khalifah Allah di bumi. Inilah awal dikukuhkannya konsep raja sebagai khalifatullah. Pengorbanan dari rakyat kecil ditentukan 1 real perak. Tak berapa lama ada perang yang membuat goncang negara. Pengorbanan rakyat kecil untuk negara berupa 1 real perak. Maksudnya, sudah ada sistem pajak. Namun tak berapa lama, tatanan negara yang sudah maju ini harus goncang oleh peperangan. Ditolong pedagang yang kulitnya putih, kuat dalam medan perang, kaya harta benda dan persenjataan. Nah, di situ sirnanya musuh semuanya. Dalam peperangan raja mendapat pertolongan dari pedagang yang berkulit putih. Pasukan pedagang itu sangat kuat di medan perang, kaya akan harta benda dan persenjataan. Nah, berkat bantuan itu, musuh-musuh raja semuanya sirna. Sirnanya keraton, penyebabnya berlawanan dengan sang raja putra. Tetapi, bersekutu akhirnya menjadi musuh. Musnahnya keraton disebabkan adanya perselisihan antara raja dengan putra mahkota yang bersekutu dengan musuh, akhirnya menjadi musuh. Kalau dilihat gambaran dalam bait-bait tadi, jelas bahwa yang dimaksud sebagai negara kelima ini adalah Mataram sampai pada masa Amangkurat kedua. Pada masa itu, ada peperangan besar melawan pemberontak Trunajaya. Raja kalah dan harus keluar dari keraton. Namun keadaan berbalik setelah datang pertolongan dari kongsi dagang Belanda VOC. VOC inilah yang disebut sebagai nahkoda kulit pinggul. Setelah kemenangan itu, pertentangan dengan saudara sendiri masih ada, yakni Pangeran Puger. Walau akhirnya kemudian berdamai, kerajaan kemudian berpindah ke Kartasura. Dan demikianlah pembahasan di video kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.